dunya wal uqbah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hinan. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, lebih dahulu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, Al-Ja'akum, Kursi, doa hafazah. Setelah itu baru nanti membaca doa ta'alum bersama-sama. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ikhwatihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa jami'il awliya al-muqarrabin wa al-ustadhi wal mursyidin wa jami'i al-muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat wa walidina wa walidatina warhamhum kama rabbana shighara wa jami'i man hadara fi hadzal majlis wa abaihim wa ummatihim wa khususan man assasa hadzal masjid wa man yu'amiluna wa jami'i man yu'allimuna wa yarshiduna ila hasanati wa khairat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ولحسن أعمالنا وقضاء حوائجنا وتنوير قلوبنا وثبوت إيماننا وسلامتنا في الدنيا والآخرة ولدخولنا في ذكر الله وتنزيل الله ورعاية الله ودخولنا في كفاية الله على أصحاب الحقوق الواجبة علينا وعلى من يطلبون له الحق والحق في الدنيا والآخرة فإن لله الحجة البالغة وإنما على كل شيء قدير ولنعم علومنا وبركاتها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbunallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbunallahu la ilaha illa hu 'alaihi
Mari kita lanjutkan membaca doa ta'aluk. Saya dulu yang baca, dengan yang mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajiyan fid dunya wal akhirah ya muqarrabin ya katsiran al-wali ya hasan al-fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli alhamdulillah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita teruskan menjelaskan makna daripada doa yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memulai menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Sudah pernah kita jelaskan bahwa kullu amrin dzi balin la yubda'u bi bismillah bahwa aktor. Kullu amrin dzi balin la yubda'u bi bismillah bahwa aktor.
bismillah, tidak dimulai dengan bismillah, bahwa atau maka urusan itu menjadi terputus. Bahwa atau don terus putus orang nyambung orang gandeng orang atur tidak keduman tidak ada apa-apa. Artinya jadi sia-sia dan kosong. Beberapa hal yang perlu kita pahami bahwa bismillah menyebut nama, bismillah menyebut nama Allah, cara yang paling mudah yang disediakan oleh Allah untuk mengakses keagungannya, untuk mengakses keluhurannya, untuk mengakses anugerah-anugerahnya. Membuka awal cara yang paling mudah dengan menyebut, karena menyebut itu bisa bermakna menghadirkan, menyebut bisa bermakna menghadirkan, mendatangkan, atau dengan bahasa lain memanggil. Nama itu punya keunikan sendiri, karena nama sebenarnya bukan sesuatu yang diberi nama. Jeneng itu barang yang jeneng kuwi men jeneng, tapi barang kuwi wujudnya sesuatu, dan itu beda-beda. Nah, aku ini geni, sebutan geni, ini nama sebuah benda, nama sebuah benda. Tapi sebutan geni sing tau nek kuwi ora iso ngobong cangkem. Ya, maksud aku muni geni kok cangkemmu ngono enggak. Mergo pancen sebutan geni nama itu bukan yang diberi nama. Al-ismu ghairul musamma. Nama itu bukan yang dinamai. Ya. Tetapi antara nama dengan musamma, antara nama dengan yang dinamai, itu ada penisbatan yang sulit dipisahkan. Ada penisbatan, ada hubungan erat yang sulit dipisahkan. Malah kadang-kadang bisa sampai pada tingkat hanya disebut namanya, maka efek dari yang punya nama itu pun bisa muncul. Barangnya ora teko, sing disebut jenenge tok. Kuwi efek saka barang kuwi iso teko. Contoh kasusnya, nang pasar pertokan, wong tuku jubel, di pasar tuku jubel, aneh kuli kok pada Jogja, semua tukang angkat barang abot, ngeduk-ngeduk barang truk, apa, manol kuli takut, beras karung, tapi ngisi ini wong tuku
toyu malah orang yang mungkin. Tapi disebut saja banyak panas, banyak panas, banyak panas. Mau mikir kabeh. Itu namanya sebutannya datang, barangnya nggak datang, tapi reaksi mau mikir, reaksi ini mau bodoh mikir, mereka wedi kena banyu panas. Padahal jadi banyu panas ini disebut doa. Ya, unik, nama itu memang unik. Jelas-jelas sebuah nama bukan barang yang diberi nama, tapi suatu saat nama disebut, maka efek dari yang punya nama itu bisa datang juga. Dan itu nanti bisa ketoro ketika ada hubungan penisbatan antara nama dan penggemarnya. Maka kalau ada baliho selamat datang artis A, maka akan menghadirkan banyak penggemar yang mau menunggu artis A ini. Walaupun mungkin artisnya nggak sudah teko, tapi kalau jenis disebut di baliho, dan itu nanti akan berjenis-jenis. Selamat datang Pak Amin Rais, maka yang akan datang di stadion itu ya orang-orang yang ada hubungan erat dengan Pak Amin Rais. Udah kalau yang disebut selamat datang Ahmad Dhani, jadi meneng saya teko. Terus selamat datang Cak Muhaimin Iskandar, terus teko di meneng. Maka sebuah nama itu ternyata punya daya untuk menarik yang berhubungan dengan nama itu. Itu real. Nah, kalau sekarang kamu menyebut nama Allah, menyebut nama Allah, siapa yang akan datang? Kalau ada baliho saja menyebut nama seorang tokoh bisa mendatangkan banyak orang. Dan saya ingin menyebut nama Allah, siapa yang akan datang pada kamu? Maka semua yang berhubungan dengan Allah mesti ada hubungan dengan dirimu ketika kamu menyebut nama. Bahkan Allah sendiri mengatakan, "Fadhkuruni adzkurkum." Sebutlah namaku, sebutlah aku, maka aku menyebutmu. Luar biasa. Hanya dengan menyebut nama Allah, maka sampai sudah mendapatkan banyak hal yang berhubungan dengan Allah. Sebagaimana kertas itu ya hanya kertas, tapi ketika kertas itu ada nama yang orang yang terhormat, maka kertas itu punya daya untuk menghadirkan orang yang ditulis di sini. Ya, bahkan secara kertas akan punya kekuatan hukum yang luar biasa. Ketika yang menandatangani seorang hakim dan itu mengambil keputusan, maka bisa nyawa seseorang hilang karena ada nama di sini. Ya, nama Amrozi telah terbukti melakukan tindak pidana terorisme, maka dengan ini diputuskan hukum mati. Itu tak disebut nama roh. Hukum melapor Amrozi itu dipindah liane, sing mati yo liane. Iya kan? Dan itu ternyata nama. Ijab kabul pernikahan juga nama. Iya, aku nikahkan engkau dan seorang perempuan Hasanah binti Abdullah dengan mahar 35 juta kontan, aku terima nikahnya. Kan hanya menyebut nama itu. Apa sing dikeloni ning kamar ya jenenge tok. Ya senajan sing disebut hanya nama. Mantan putri gak oleh berkelit. Musuh disebut mang jenenge tok ya ngono kelon jenenge ora usah kelon aku. Gak bisa. Ketika nama disebut, maka yang punya nama terkait. Sehingga dulu sudah pernah saya sampaikan, alhamdulillah di negeri ini di rumusan negara yang paling resmi, pembukaan undang-undang dasar negara kita menyebut sebuah nama, dan itu nama aku atas berkat rahmat Allah. Allah apa Tuhan? Allah. Atas berkat rahmat Allah. Berarti negeri ini pembukaan undang-undangnya sudah menyebut nama agungnya Allah yang Maha Kuasa. Maka jangan khawatir
khawatir kamu bertempat di negeri ini mesti penuh berkat, penuh rahmat. Jadi kalau rakyat cuman gue sing nyanyi lagi buka. Negeri di atas berkat, kamu nggak cuma berkat, yang berkebara kalau ketekonan kondangan. Itu sebuah nama yang keunikan tersendiri. Sehingga di banyak ayat Allah menyebut nama Sabbihisma Rabbi. Sabbihisma Rabbi. Sucikanlah nama Tuhan. Iqra bismi Rabbi. Baca dengan nama Tuhan. Jadi soal nama memang menjadi kebutuhan mendasar. Bahkan kamu hampir tidak bisa membuka file di komputermu kalau kamu tidak mengenal namanya. File ini namanya apa? Mulai ngetik itu persis, ngetik kurang sak huruf ya sama tuh. Itu nama, sehingga penyebutan sebuah nama menjadi pokok. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lalu berikutnya dengan soal pengajian yang kita jalani ini, bahwa pengajian ini, pertemuan ini, majelis taklim ini adalah Bismillah, dengan nama Allah. Maknanya kalau sebuah nama disebut, maka yang tidak disebut nggak ikut katun. Nek disebut sebuah nama, maka yang tidak disebut gak oleh katun. Ya, pengajian akan disampaikan oleh Bapak Kiai Imron Jamil. Sing disebut Imron Jamil, maka yang bukan Imron Jamil tidak boleh memberi pengajian. Walaupun mungkin lu pintar, lu tua, tapi mau orang disebut, maka nggak oleh katun. Ya. Nah, ketika kita sudah menyebut Bismillah, ngaji kita mulai dengan Bismillah, maka yang bukan Allah jangan ikut menjadi motivasi pengajian. Yang bukan Allah jangan ikut nimbrung mengklaim diri bahwa dia yang bisa memberi pengajian. Dengan itu maka sebenarnya nggak perlu suatu kegiatan itu dicemari oleh nama-nama yang bukan Allah, oleh motivasi-motivasi yang bukan Allah. Maka dengan menyebut Bismillah sebenarnya kita belajar untuk membersihkan selain Allah. Maknanya ngaji ini dengan nama Allah, atas nama Allah, ya ini sing memberikan pengajian juga kaulannya Allah, jamaah yang seperti kaulannya Allah, ilmu sing disampaikan ilmu Allah, ya. Dan kegiatan pengajian ini atas perintah Allah. Bahkan tempat yang kita tempati untuk ngaji ini Masjid Baitullah, dan peralatan-peralatan yang kita gunakan ngaji semuanya adalah anugerah dari Allah. Terus apa sih berhak mengklaim nama ini? Ya Allah. Mana jadi tidak perlu ngaku-ngaku, pengajian rutinku, panitiane aku, itu justru akan memperkecil nilai pengajian itu sendiri. Ya, itu dibuka dengan kesadaran Bismillahirrahmanirrahim. Maka sebenarnya sebuah langkah kebaikan, termasuk seperti ngaji pada malam ini, adalah atas nama Allah, sing undang Allah, sing undang Allah, sing tekane Allah, sama lagi tekane Allah kayak seperti ini. Ya, perkara anak-anak sendiri yang surat kok. Tapi masih harus ngeluh-ngeluh sithik wong panjen karo Allah dipaksa kok ya belalah kok. Dan Allah sangat mudah untuk mengatur hal itu. Semuanya ini Bismillah dengan nama Allah. Kemudian dengan Bismillah itu apalagi dilengkapi dengan asma yang disebut di sana Bismillahirrahmanirrahim, maka ngaji pengajian itu sebenarnya puncaknya adalah rahmat dari Ar-Rahmanir-Rahim. Ilmu itu menjadi tidak bernilai ketika tidak ada rahmat. Berarti ilmu itu akan menjadi nilai, akan menjadi berguna, akan muncul manfaat ketika ilmu itu dialiri rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya
langkah apapun yang kita jalani tidak akan bisa terlepas dari rahmat itu sendiri. Itulah yang didhawuhkan Rasulullah tadi, kullu amrin tibalin ayyudahu bismillah fa'awal aqta'u. Ada sebagian ulama yang memberikan penjelasan atau di sini terputus dari rahmat Allah. Terputus dari rahmat Allah artinya nggak nyambung dengan rahmat Allah. Coro komponen peralatan itu dipasangin menuhi bergegak nyambung karo sebelumnya PLN balik ke iso fungsi gue di TV, di kulkas, di radio, di apa aja gak nyambung karo power supply ini yo ora iso fungsi umpama fungsi pedot enek baterai ora nyambung ini khususnya teh itu nyambung karo pusat power kayak nyambung ya teh kadang-kadang mergo rada suwi kanten teh wonge terus itu ana sing wala aku maksiat karo ya ini yo ora disiksane ora ngerti lek itu baterai ini pancen seru dadi Allah nek iso lek teh brek wis gak iso piye-piye gitu. Karena itu aktom, ada sebagian riwayat bukan aktom tapi Abu Talu kuwi buntung itu nggak ada terusik enek satu riwayat lagi tidak Abtaru tapi Ajizamu itu mereteli itu sekali wis disambung wis dirakit menjadi satu unit mereteli. Ini sepeda mereteli nggak kena ditumpai. Mereteli ketika makhluk mereteli dia tidak terkait dengan gudang rahmat yang disediakan Allah, maka dia akan kehabisan apa? Karena apa? Segala sesuatu selain Allah mesti habis. Duluman alaiha fa'at. Mulai apa saja yang terhubung dengan Allah mesti habis. Sampai umpamanya gue mau pinter itu Masya Allah, pinter uang kok pinter diarani pinter gue ngantuk ini goblok nih ngantuk ini goblok lali wis persis kalau gak ngerti wong lali kalau gak ngerti waduh 5 tambah 5 piro lali ya wis lali itu podo kalau gak ngerti sehat itu kalau ketekan gangguan sedek ini masalah itu sehat sampai pada tingkat hidup urip khususnya mati satu-satunya yang tidak mati hanya Allah. Mulanya sederhana logikanya aja kendaraan bensin boleh penyedia bensin, kendaraan beras boleh penyedia beras, kendaraan banyu boleh penyedia air ya dan nek kowe kentekan urip golek sapa ya nek kowe kentekan urip golek penyedia hidup. Siapa penyedia hidup? Allah. Mulane nek dipanggil Allah ndang moro ben keduman urip ya ala sholat ndang moro engko mesti kaya ala falah. Apa falah? Falah itu peruntungan, falah itu kesuksesan, falah itu bertambahnya kemunculan, hilangnya kemadharatan dan kesialan itu dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah cara yang paling mudah untuk memasuki keagungan Allah itu, sehingga pekerjaan pengajian seperti malam ini sebenarnya adalah dalam rangka memasuki rahmat. Ngaji itu masuk di dalam rahmat karena ngerti ilmu itulah sebenarnya sesuatu yang membesarkan. Duwe ning ora ngerti padha karo ra duwe. Ning ngarepe ning ora ngerti padha karo ora kenal, padha karo gak ada apa-apa. Pangeran ana, Allah ana, rahmate yo ana, berkate yo enek, anugerah enek kabeh. Ning kowe ora ngerti padha karo gak Allah.
Itulah dorongan untuk ngerti, anjuran untuk ngerti itu sangat ditekankan di agama kita. Rasulullah SAW sendiri menyatakan thalabul ilmi fardhun, bukan fardun tapi fardhun. Ada penekanan, ada tambahan. Fardun perlu, tapi fardhun sangat perlu. Fardun ijen, faridatun ijen plek, ditambahin plek. Fardun ijen, faridatun ijen, siji ndile, siji tok iso ditambahi, tapi nek ndil pikirane tambahan. Tok til, wis tok ana iki til, wis iso ditambahi meneh, wis siji tok til. Faridah sangat penting, sangat perlu. Bahkan sampai nanti di akhirat pun besar kecilnya anugerah yang kita terima juga akan senada dengan ilmu yang kita terima. Karena walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian nanti di surga itu memiliki apa yang kau inginkan, laku menjadi milik kalian. Ma tashtahi anfusukum, segala sesuatu yang menjadi keinginan kalian. Pokoknya gue pengen duit, agar pengen duit, mulane pingin lo sakake, maka gue harus duit sakake. Serotok lambat sithik minta. Walakum matasawud, walakum fiha lakum fiha matas saya fusukum, walakum fiha matad'un. Apa saja yang kau minta jadi milikmu. Nah, teman perhatikan, pengen dan minta itu nggak bisa terlaksana kalau nggak tahu. Kowe gak tahu ngerti, so pengen. Kowe iso muni aku pengen sing aku ora ngerti ngono. Iso. Pengen iku mergo ngerti. Wong duwe iso sing gak ora apa-apa, ya gak pengen apa-apa. Wong duwe iso sing ora tau ndelok TV, ora krungu radio, ya ora pengen apa. Tapi lek wis mulai melek ngerti enek wedak, sak cepuk 200.000, mulai ngerti enek ini enek kain, mulai ngerti malah jaluk, malah pengen. Tapi lek gak ngerti gak pengen. Karena itulah ngerti menjadi penting. Dari ngerti itu terjadi pertumbuhan, perkembangan, ya, ada proses karena ngerti. Tidak ada makhluk yang paling dibenci Allah kecuali kebodohan. Karena kebodohan itu mendekati ketiadaan. Bodoh kuwi saksir menurut ilang. Ini bodoh iki padha karo gak ono. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ada satu riwayat bahwa nanti di akhirat di surga itu penduduk surga itu kebingungan karena selalu mendapatkan tantangan dari Allah. Ditantang oleh Allah. Pengen wae hasil. Setiap ada pemberian yang berhasil lalu mesti ada catatan. Minta apa lagi? Selalu ada gitu. Minta apa lagi? Satu kok. Mintalah, aku beri. Mintalah kamu, mesti akan diberi. Dia sudah punya inventarisir daftar permintaan yang sudah terselesaikan. Ini sudah. Wabah wis tau dijaluk. Sampai dieling-eling sing ning dunya biyen aku tau khayal njaluk urung kasil, ning ngono mesti kasil. Ning dunya biyen aku khayal pengen duwe bojo kuwi sing ora klamben transparan tapi gak medeni. Kulite tembus pandang, balunge ora ketok, pengen ngono. Kasil ning ngono diparingi karo Allah, paring Allah. Terus diparingi, tapi selalu ada tambahan peringatan. Minta lagi, kamu akan diberi. Minta lagi, kamu akan diberi. Terus minta.
yang namanya minta mesti pakai ilmu, dan ilmu manusia terbatas. Maka ilmu sing dijaluk terus entek. Ilmune sing entek, jaluk apa nek yo? Iko wis kabeh. Akhirnya soal kepada gurunya. Ada kiai ini, gurunya Pak. Itu seperti asal tantangan terus karena ilmu lo entek. Dijaluk terus entek. Akhirnya kiai ini mameri, wis tau njaluk iki. Wis tau nyusun proposal iki. Wah, nggih dereng kok jaluk niku. Akhirnya kabeh fotokopi proposale gurune kuwi. Jaluk kaya gurune. Sesuk gurune entek pisan. Nyalune gurune entek, gurune sowan gurune meneh. Sampai sowan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu oleh Allah, oleh Rasulullah di cara wong Jawa diesemi ta. Diesemi kan Rasulullah mesem. Lah wong jaluk Allah. Wong kuwi jaluk wis misakno jaluk ya Allah. Yo jane ora perlu kon jaluk. Ayo jegur. Mergo sejatine sing jaluk itu ya Allah, sing maringi Allah. Kowe ora iso njaluk ora dikersakne njaluk karo Allah. Ya. Berarti sejatine sing njaluk Allah, sing maringi Allah. Lah timbangane ngono apa jegur ae. Ayo jegur ning jenenge Bahrul Hamdi. Jegur ning jenenge Lautan Hamdi. Memuji saja, jangan minta. Orang meminta itu ada unsur, walaupun sekian persen, walaupun sekian bagian kecil, kuwi enek jenenge minta. Kuwi ada semacam tuduhan bahwa Allah belum memberi. Nek kowe menuduh Allah belum memberi, berarti ada satu keagungan Allah yang kamu tidak bisa melihatnya. Timbang kowe bulan-bulan ngono ae jaluk neh. Jeguru ini sekoro hamdu, itulah salah satu pemaknaan wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Akhir di sini tidak bermakna habis, tapi akhir artinya tingkat paling tinggi. Tingkat tertinggi dakwah, permintaan orang di surga, dakwahum, permintaan orang di surga itu yang paling akhir, yang paling notok, yang paling ngepol. Kuwi lek wis iso muni alhamdulillahirabbil alamin. Akhir sing jaluk berarti urung memuji. Nek wis memuji berarti kabeh wis apik, kabeh wis terpuji. Itu semuanya akan terlaksana sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada keakraban melebihi alhamdulillahirabbil alamin. Itu menyebut dan mengerti semuanya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman. Dan alhamdulillah kita harus bersyukur karena diberi iman. Dan kita harus bersyukur karena diberi kesempatan untuk menyebut namanya. Karena dengan menyebut namanya berarti sampai kenal dengannya, terkait dengannya, ternisbatkan dengannya. Maka ketika ternisbatkan ini menjadi kenaikan derajat yang tiada tara tingginya. Mergo awak iki jemek diledek ora nek artine mani sing ora nek regane, tapi oleh Allah diberikan akram, diberikan kemuliaan, dipersilahkan menyebut namanya. Jadi umpama kowe iki dicutek ora dadi apa-apa, Allah ora kelangan kowe. Dan Allah masih memperhatikan dirimu, disuruh untuk menyebut namanya, maka diperintah untuk menyebut namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sebenarnya yang menyebut bismillah itu kita menjadi makhluk yang mahal. Makhluk yang mahal. Jadi bismillahirrahmanirrahim sebenarnya sebuah tombol dalam kesadaran kita untuk menombol kesadaran bahwa ada Allah, namanya aku sebut, dan aku adalah makhluk yang diberi kesempatan oleh Allah untuk menyebut namanya. Bukan karena apa-apa, karena kasih sayang.
karena kasih sayang Allah kelingan yang duwe kawula awakmu kuwi kawulan Allah kelingan oh iki kawulaku terus diubah-ubah niku iso muni. Ada yang ditutup oleh Allah nggak bisa muni, naudzubillah min dzalik, itulah orang kafir tidak iso muni ya muni Allah kadang-kadang mengisi paling-paling mau izin kan ya kita berserah pada yang di atas. Muni Allah yang mengisi yang di atas genteng yang di atas mengikut di atas. Mari kita belajar menyebut nama yang jelas Allah, karena ternyata dengan menyebut itu sampai. Walaupun sama harus ngerti aku, harus ngerti madep aku, tapi lek sampai gak nyebut jenengku ning Jombang numpak bis medun ke terminal ditakoki tukang becak arep ndi Mas? Ora tak sebut. Kira-kira iso kok nggonku ora? Gak bisa, tetap gak bisa. Wis toh. Ngangel. Pemuyo iki ketepaan biangan. Ngono kadang-kadang wis ning arep omahku petuk santri-santri daleme pundi badhe mangke sinten ora nak sebut Mas aku meneng. Jangan sekedar ketemu sama-sama. Maka kalau masih menyebut berarti masih ada akses, masih ada sambungan. Sama menyebut nama Allah berarti sama tersambungkan dengan keagungan Allah. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doa berikutnya adalah sebuah sikap Subhanallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Doa berikutnya Subhanakallahumma maha suci Engkau Allahumma wahai Allah la ilma lana ya ilmu bagi kami orang ilmu muncul lanang demi kita illa ma'alam tanah kejawi namun nopo sing panjenengan ulangaken dari kita illa ma'alam tanah innaka antal alimul hakim innaka sakumene panjenengan anta namun panjenengan ya Allah iku al-alimul zat kang banget ngertine al-hakimu kang bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim itu sebutan suci. Suci artinya yang lain Allah tidak boleh terlibat. Suci artinya yang lainnya tidak boleh nyampuri. Suci artinya murni. Murni artinya sendiri. Sendiri artinya tauhid. Maka sebenarnya tidak ada yang mengasihi selain Allah, tidak ada yang menyayangi selain Allah. Sampai kalau berkaitan dengan ilmu pun tidak ada yang ngerti selain Allah. Subhanakallahumma maha suci Engkau ya Allah la ilma lana tidak ada ilmu bagi kami. Ilmu apa? Gak duwe apa. Kalau masih sama dengan menungso iki jane ora enek sing iso. Tapi iso sing ditulis Allah ning menungso. Jadi sing iso nulis Allah. Jadi menungso kaya papan nulis. Terang gak salah, gak aku salah. Karena nunggu biar masalah ini, tapi gak apa-apa tak baleni lek banyak nulis. Sing jenenge papan tulis, kowe mesti ra iso nulis dhewe. Enek papan tulis dhewe. Enek. Lah kok papan tulis ana tulisan. Mane papan tulis rupane ireng cara kuno, jenenge blackboard, saiki kan whiteboard. Nek papan tulis rupane ireng ditulisi karo Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Maka tulisan Bismillahirrahmanirrahim mesti duduk tulisan di papan tulis. Tahu teman gue papan tulis dhewe Bismillahirrahmanirrahim. Enek tulisan itu mesti tulisannya sing nulis. Tapi jelas-jelas tampilan tulisan Bismillahirrahmanirrahim mesti tampil di papan tulis lan ora tampil di tangannya sing nulis. Mau tangannya bukan jel-jel di Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kemampuan untuk menulis itu mesti menampil
hasil tulisan itu di papan tulis. Sehingga kalau dibaca sing diwaca duduk tangannya sing tulis, tapi sing diwaca mesti tulisan sing manggon ning papan. Mulane wong ki lek apik ya ketok apik, pancen wong iki ketok apik. Tapi lek mbok teliti sing tenan wong apik iki jane ora apik. Mergo kuwi kaapian sing ditulis Allah ning wong kuwi ya sawaya-waya iso dibusek. Mansya yang Allahumma yasha wa yuthbit. Allah bisa menghapus apa yang Dia kehendaki dan bisa menetapkan apa yang Dia kehendaki. Nah, mulane nek delok iki jenenge ora enek wong pinter. Sing enek tampilan kepinteran sing ditampilkan Allah pada manusia itu dan sawaya-waya iso dibusek. Sawaya-waya iso dibusek. Kalau kau masih ada janji keabadian, tetap itu pun perilakunya Allah, itu pekerjaan Allah, bukan atas kemampuan manusia. Sehingga sejak awal kita harus menyadari Subhanallahumma, Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami. Di situ disebut Allahumma, disebut lagi Rabbana. Allahumma itu ketuhanan dari sisi keluhuran keagungan tak terjangkau, tapi Rabbana itu Tuhan dari sisi yang mengelola, yang mengatur. Jadi disebut Rob itu mesti ada gandengane Rabbil Alamin, Rabbil Ka'bah, Rabb Hadzal Bait. Disebut Rob mesti ada sasarannya. Tapi lek disebut Allah, wi ijen tok ana tok yo gak apa-apa. Allah itu tanpa apapun tetap Allah. Tanpa kamu tetap Allah. Maka Rabb yang mengatur, Rabb yang mengelola, Rabb yang membimbing, Rabb yang menguasai, Rabb yang memiliki, Rabb yang menciptakan, Roh yang menjaga, itu menjadi satu dalam kata-kata Roh. La ilma lana illa ma'alamana. Itulah aturan Allah. Kamu tetap nggak bisa, tapi kamu dikatakan bisa. Boleh tak? Boleh. Kamu bodoh, bahkan anak Islam jauh lah. Nusa itu bodoh banget. Tapi tetap enak jeneng ulul ilmi. Ulul ilmi, orang yang mempunyai ilmu. Tetapi ternyata di ayat yang lain dijelaskan bukan ulul ilmi, tapi utul ilma. Diberi ilmu, didatangi ilmu. Berarti ternyata ilmu itu datang. Nah, ilmu datang, sejenenge datang, itu mesti duduk gawane sing ditekani. Berarti kamu datang di masjid, maknanya tadi masjid itu nggak ada orang. Kalau orang-orang datang, berarti orang itu bukan gawane masjid. Ya, iya lah. Jadi lek anak wong ditekani ilmu, berarti wong itu sajane ora duwe ilmu, tapi ditekani ilmu. Iya lah. Nah, karena itu utul ilma, orang yang didatangi ilmu yang sudah mau datang kepada orang itu, itulah orang yang punya derajat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kalau ada utul ilma, diberi ilmu, berarti ada yang memberi kan? Siapa yang memberi? Allah. Karena itulah alamta la ilma lana illa ma alamta. Tidak ada ilmu bagi kami. Tidak ada ilmu yang dinisbatkan pada kami. Ilma kecuali hanya sesuatu. Ini menarik sekali karena ma di sini dibuat isim mubham, tidak disebutkan item-itemnya secara jelas, tapi disebut secara ma sesuatu alamta yang sudah kau tetapkan untuk menjadi ilmu bagi kamu. Alamta alamal insana malamnya
insana malam ya'lam. Allah telah meletakkan ilmu pada manusia. Alaman insan. Wa 'allama Adamal asma. Wa 'allama Adamal asma. Allah meletakkan ilmu kepada Nabi Adam. Jadi ternyata ilmu itu diletakkan untuk menampung. Jadi koyok gelas diletakkan di atas kaki, dan ini juga untuk mengadai minuman. Menungso oleh Allah diberi ilmu. Ilmu itu seperti wadah untuk menampung maklumat. Iya. Ya, kayak komputer dikai memori itu untuk menampung data. Ya, maklumat itu data. Nah, tetapi itu nggak bisa komputer yang kayak satu bisa itu. Iso anak komputer ujung-ujung isi dewi, sama itu bisa didata. Mulanya senajan komputer gua anggap pinter lah, ya tetap goblok. Ya betul ini bisa ini. Ya adalah kalau bisa didata ya akan ditakoi. Itu kesadaran ini, subhanaka ini artinya memahasucikan Allah. Maha suci itu artinya apa? Gak ada yang tahu kecuali Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Artinya sing jenenge pinter, sing duwe sifat ilmu secara hakiki hanya Allah. Karena memang wujud kita bakal mukhalafat khawatir yang mungkin nafsi padanian kudrat irodat ilmu. Ilmu itu sifat Allah. Nah, enak menungso kok dikai sifat ilmu. Itu ternyata hanya pantulan, hanya image. Image kan masih koyo iya tapi kan tetap orang. Wong nyoting pasar kobong mulat-mulat tapi ora panas kok demek ora panas. Ane kowe buka YouTube terus ngono nek kebakaran kok demek ora kobong tak kamu menggunakan gambar. Jadi mulane wong iki ngerti lah tetep gak ngerti. Karena ngertine menungso itu mesti gak lengkap. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak didatangi sebagian dari ilmu. Wis minal ilmi sebagian isih dikai ilha qalila. Wis sebagian ada sedikit bisa. Jadi wis sedikit Pak banget. Mulane wong gampang terkaget-kaget ketika buka suatu tahu suatu ora usah ado-ado lah. Mane kowe nduwe bojomu kowe mbok kancani ya ana ya ini kowe mendino sok kaget lho. Dik wingi tak kei sakmene gelem, iki tak kei sakmene gak gelem. Dik wingi tak guyoni iso guyu iki tak guyoni malah ngamuk. Jadi kaget-kaget terus karena memang sebenarnya seluruh yang terjadi ini adalah berdasarkan ilmunya Allah. Dan ilmu Allah itu tak terhingga, ilmu Allah itu tak terbatas. Karena itu biar Allah saja yang ngerti. Kita menerima pandu ilmu dari Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya hanya Engkau lah ya Allah yang maha ngerti, yang paling ngerti tapi bijaksana. Karena wong iki ngajine bareng ning enek sing ngerti enek sing ora. Ora kok berarti Allah boleh kasih enggak, tapi Allah lebih ngerti. Kita tak kai malah mumet kalau gak dikasih. Iya, enak sing saiki gak diwehno, tapi kalau ning omah diwehno. Allah jenenge Allah ki sakarepe dhewe. Lah ora sakarepe dhewe dudu Allah. Jadi enggak usah khawatir. Tapi ya jangan kemeliti, jangan lalu Allah mau kamu direct. Terus kowe ndonga tapi maknane kowe nuntun Allah. Allah buat saya tuh dibeginikan. Kalau tidak nanti begini loh. Allah kok mau rugi gitu. Jadi kita tetap terakhir kita harus meyakini Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu dari apapun yang kau sifati, dari apapun yang kau ngerti, tetap itu bukan yang sebenarnya Allah. Termasuk ilmu yang kita dapat ini sama sekali nggak bisa mengcover
realitas hakikat yang diberikan oleh Allah. Apalagi Allah, hakikat esensi segala sesuatu pun satu titik dzarrah di dalam wujud ini pun mesti masih banyak yang kamu tidak tahu. Gue ngerti waktu, paling-paling boleh baterainya waktu di atas, bisa paling terkenal. Terus gue kita koi tingkat atasnya mulai piro. Ada cuma atas setengah minggu, ada cuma atas temen, ada cuma mana tuh. Terus mari ngono jerone apa, jenis bentuknya piye, ada sing bunder, ada sing lonjong, ada sing pesagi, ada sing lincip, ada mesti terus akhir ngomongnya waktu muntah mau muntah ya apa meneh rambut saleri wae wis mumet nek arep terus nih. Karena itu ilmu itu biar Allah yang membagi, tapi jangan khawatir kalau yang membagi Allah walaupun kecil menurut ukuranmu, tapi kecil itu sudah tidak kecil. Nah Allah yang maringi kecil itu tidak kecil, sehingga seukuran nyamuk pun Allah tidak malu memberikan contoh. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan ama fawqaha. Nyamuk itu harus menjadi penampilan kekuasaan Allah luar biasa. Awakmu iso kedebukan yang jero kamar kalau nyamuk. Iya lah. Sampai ada wong kedisian nyamuk. Gayane kaya nunggoni anake ning tangi turu anake buntul kabeh. Kedisian nyamuk. Bahkan nyamuk itu punya ilmu deteksi tentang saraf manusia. Dia ngerti kok ini. Mesti tak cokot ini kerasa apa gak kerasa ini ngerti nyamuk. Siapa sih nguruhi? Allah. Nah, itulah imalana ilmu alam tanah. Sehingga kalau kita mau memahami ini, sebenarnya ilmu itu tidak ada habisnya. Tetapi walaupun tidak ada habisnya, sampean tetap oleh Allah disuruh mencari. Yang dimaksud mencari bukan kehilangan, tapi sebenarnya mencari itu seperti orang yang berjalan-jalan terus-menerus. Mencari itu bukan karena kehilangan, tapi berjalan terus-menerus. Fasiru fil ardi. Terus berjalan. Kalau sampean mau terus berjalan, maka kamu mesti akan dapat tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang caranya seperti itu. Tetapi jangan menjadi orang yang ilmunya ilmu analitis, menganalisa Allah, tapi hendaknya sampean menyadari keterbatasan diri untuk segera tunduk kepada Allah. Jadi ilmu yang manfaat adalah ilmu yang bisa menundukkan dirinya sendiri menuju Allah, bukan ilmu yang mempertanyakan kebijakan Allah. Sosok enek wong wis rada pinter analisa